Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, di video ini, kelompok kami akan membahas tentang graf Hamilton. Saya Natalia Artika dengan NIM D104 121 1008, Anissa Fakriyah dengan NIM D104 121 1044, Kevin Novaldi Hutahean dengan NIM D104 121 1063. Graf Hamilton diambil dari nama Sir William Rowan Hamilton. Suatu graf yang saling terhubung atau graf terhubung adalah graf Hamilton. Memuat sirkuit yang melalui setiap vertex di dalam graf tepat satu kali, kecuali vertex asal, yaitu yang akan sekaligus dijadikan vertex akhir. Jadi vertex yang tempat sebagai awal dari suatu graf akan dilewati dua kali. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap vertex di dalam graf tepat satu kali. Graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi. Contohnya bisa kita lihat gambar yang pertama, graf yang memiliki lintasan Hamilton misalnya dari A, B, C, D. Lalu ada gambar yang kedua, gambar B, graf yang memiliki sirkuit Hamilton misalnya dari titik D, C, B, A, D. Kembali ke D. Dan gambar yang ketiga, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit. Bisa kita lihat di sini. Pada gambar yang ketiga tidak terdapat lintasan ataupun sirkuit. Kemudian contoh selanjutnya, ini adalah contoh graf yang memiliki sirkuit Hamilton, yaitu mulai dari B, C, D, E, F, G, A, dan B, sehingga graf tersebut merupakan graf Hamilton. Saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fakriyah dengan NIM D104 1211044. Saya akan menjelaskan mengenai teorema-teorema yang terdapat pada graf Hamilton. Saya akan menjelaskan mengenai teorema 1 sampai dengan teorema 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teorema 1, yaitu berisi syarat cukup atau bukan syarat perlu supaya suatu graf sederhana G dengan N lebih besar daripada 3 buah vertex adalah graf Hamilton jika bila tiap vertex tersebut paling sedikit N-2, yaitu derajat vertex lebih dari sama dengan N-2 untuk setiap simpul vertex di G. Yaitu dengan contoh di bawah. Pada gambar pertama, N sama dengan 3, dengan tiap vertex memiliki derajat vertex sama dengan 1,5 atau bisa dibilang 2. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu N dibagi 2. Selanjutnya pada gambar kedua juga menggunakan rumus yang sama, yaitu N dibagi 2 dengan N pada gambar 2 sama dengan 4, dengan tiap vertexnya memiliki derajat vertex sama dengan 2, yaitu hasil dari rumus tersebut. Selanjutnya pada teorema 2 yang berisi setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Jika jumlah sisi pada graf lengkap tersebut terdiri dari N buah simpul dengan rumus N dikali dengan N-1 kemudian dibagi dengan 2. Dengan contoh yang di bawah, yaitu pada contoh K1 dengan vertexnya yaitu 1 menggunakan rumus di atas, maka akan dihasilkan jumlah sisinya yaitu 0. Selanjutnya pada contoh yang kedua, yaitu K2 dengan jumlah vertex 2, kita masukkan ke rumus di atas, yaitu N dikali N-1 dibagi 2, maka akan menghasilkan jumlah sisi yaitu 1. Kemudian pada contoh yang ketiga dan keempat juga menggunakan rumus yang sama, dan pada contoh
graf keempat dengan titik vertex yaitu 4, kita hitung sisinya menggunakan rumus yang di atas akan menghasilkan 6 jumlah sisi yang terdapat pada graf tersebut. Selanjutnya pada teorema 3 yaitu di dalam graf lengkap G dengan n buah vertex lebih dari sama dengan 3 terdapat sirkuit Hamilton yang dapat dihitung menggunakan rumus n-1 faktorial dibagi dengan 2. Seperti contoh di bawah, pada graf yang pertama graf lengkap n atau vertex sama dengan 3 dapat kita hitung sirkuit Hamiltonnya menggunakan rumus di atas, maka graf tersebut memiliki satu sirkuit Hamilton, yaitu titik 1 ke titik 2, ke titik 3 dan kembali lagi ke titik 1. Begitu pula dengan contoh yang kedua, pada graf lengkap yang kedua yaitu dengan vertex sama dengan 4, memiliki 3 sirkuit Hamilton. Yang pertama titik 1, 2, 3, 4, 1. Selanjutnya sirkuit yang kedua yaitu titik 2, ke 4, ke 3, ke 1 dan kembali lagi ke titik 2. Dan sirkuit yang ketiga yaitu titik 3, kemudian ke titik 1, ke titik 4, ke titik 2 dan kembali lagi ke titik 3. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang tadi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Kevin Novaldi Utahayan dengan NIM D10412110063. Saya akan menjelaskan bagian teorema 4 sampai teorema 6. Teorema 4, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, di mana n lebih besar dari sama dengan 3 dan n ganjil, terdapat n-1/2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas, atau tidak ada sisi yang beririsan. Jika n genap dan n lebih dari sama dengan 4, maka di dalam G terdapat n-2/2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Contohnya, 9 anggota sebuah klub yang bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda setiap makan siang. Berupa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan. Jumlah pengaturan tempat duduk yang berada adalah 9-1/2 sama dengan 4. Graf yang mempresentasikan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan bagian teorema 5. Misalkan G adalah graf terhubung sederhana dengan n titik, dengan n lebih besar dari sama dengan 3 dan DEG V plus DEG W lebih besar sama dengan n untuk tiap-tiap pasangan titik yang tidak berdekatan V dan W. Maka G adalah graf Hamilton. Contoh, untuk graf yang ditunjukkan pada gambar berikut, DEG V plus DEG W lebih besar dari sama dengan 5 untuk masing-masing vertex yang tidak berdekatan V dan W. Jadi menurut teorema 5, graf ini adalah graf Hamilton. Dapat dilihat pada gambar yang ada. Kemudian lanjut lagi teorema 6. Misalkan G adalah graf sederhana dengan n vertex. Jika jumlah dari region masing-masing vertex di G paling sedikit n-1, maka ada lintasan Hamilton di G. Contohnya seperti gambar 4.15. DA plus DB plus DC plus DD plus DE sama dengan 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 sama dengan 8. Jadi jumlah derajat dari masing-masing vertex lebih dari n-1 sama dengan n-nya tadi ada 5 titik dikurang 1 sama dengan 4. Jadi itulah pembahasan dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat dicerna dan digunakan dalam mata kuliah matematika diskrit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.